Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Hilyatul Mila, dengan NIM 21083040115, dan rekan saya Fahri Maulana Rifaldi dengan NIM 21083040008. Di sini kami akan menjelaskan artikel yang berjudul Analisis Tafsir Ayat-ayat tentang Tijarah Perspektif Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Tematik Hukum dan Ekonomi. Masuk pada pendahuluan yang ada di dalam artikel ini, dijelaskan bahwa segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini tidak akan pernah terlepas dari interaksi dengan sesama manusia, baik dalam aktivitas sosial maupun aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi yang terjadi antara sesama manusia dalam Islam diistilahkan oleh para ulama dengan sebutan muamalah. Aktivitas ekonomi manusia dalam muamalah salah satunya adalah terjadi sistem penjualan dan pembelian pada perdagangan. Interaksi saling mempertukarkan barang atau harta yang dimiliki antara pedagang dan pembeli dengan berdasarkan kesepakatan bersama, di mana tidak saling merugikan atau saling mendapatkan manfaat. Interaksi tersebut sering disebut sebagai sistem jual-beli. Hubungan muamalah yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lainnya yang saling ketergantungan demi terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder merupakan kegiatan jual-beli dengan melakukan tukar-menukar barang yang bermanfaat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan yang sudah disepakati bersama. Pada tahun 6000 sebelum Masehi, perdagangan sudah ada. Nah, di Indonesia itu sendiri, perdagangan muncul pada abad ke-1 Masehi. Jadi dalam artikel ini, peneliti akan membahas terkait tijarah, tafsir ayat dan hukumnya menurut Al-Qurtubi dalam karya tafsirnya yaitu Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, dan bagaimana perniagaan jual beli online dalam kacamata tijarah. Lanjut pada metode penelitian yang ada di dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan yakni menggunakan jenis atau pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kepustakaan atau library research. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Teknik pengumpulan datanya yakni melalui sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang digunakan yakni Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, sedangkan sumber data sekunder yang diambil yakni melalui skripsi, tesis, artikel, buku yang berkaitan dengan tema, dan juga kitab-kitab lain yang dianggap perlu. Untuk penelitian ini, penulis menggarisbawahi penggunaan konten analisis dalam mengkaji teks-teks tafsir terkait tijarah perspektif Al-Qurtubi dalam Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Penelitian secara mendalam dan fokus dilakukan guna mendapatkan sintesa yang berguna menjawab persoalan yang diteliti. Selanjutnya masuk pada pengertian tijarah. Pengertian tijarah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yakni tijarotun, yang asal kata dasar atau masdar dari tajaro, tajiron, tijarotun, yang berarti berniaga, berdagang, atau jual beli. Ada beberapa istilah yang digunakan dalam konteks tijarah, yaitu al-ba'i,
yakni menyerahkan barang dan menerima pembayaran atau jual beli, dan asyira, yakni memasukkan zat ke dalam hak milik dengan imbalan. Kemudian tijaroh secara terminologi menurut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Fiqh al-Ibadah ala al-madhab asy-Syafi'i yaitu menukarkan harta. Sedangkan secara hukum ialah menukarkan harta yang dimiliki dengan kompensasi untuk tujuan keuntungan dengan maksud berdagang di setiap pelepasan. Dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Qurtubi menyatakan bahwa tijaroh adalah tukar-menukar dengan cara apapun yang sesuai dengan syara' selain riba, dan tukar-menukar yang rusak seperti arak, babi, dan sebagainya. Hukum tijaroh adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak ada dasar hukum yang melarang. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29, yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." Ayat ini sudah sangat jelas bahwasannya orang-orang yang beriman harus menjauhi dari hal-hal memakan maupun memakai hak orang lain dengan cara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang tafsir Al-Baqarah ayat 16 perspektif Al-Qurtubi. Jadi ayat di atas ini menjelaskan tentang orang-orang yang memperjualbelikan keimanan yang digambarkan dengan jual beli dalam perdagangan. Karena pada masa itu kaum munafik belum menjadi seorang yang mukmin, sehingga dengan kemunafikannya tersebut ia mempermainkan keimanannya dan memperjualbelikannya. Dan potongan ayat wa makanu muhtadin itu menjelaskan tentang perdagangan yang mereka lakukan itu adalah merupakan perdagangan yang di dalamnya terdapat kesesatan, karena mereka yakni kaum munafik telah memperjualbelikan petunjuk dengan kesesatan. Kemudian menjelaskan tentang penafsiran Quran Surat Fatir ayat 29-30. Jadi dalam ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang mengerjakan sholat baik yang fardu maupun yang sunnah, dan mereka juga memberikan infak di jalan Allah dengan mengeluarkan sebagian hartanya dan memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Apa yang mereka lakukan itu dengan mengharapkan balasan kelak di hari akhir. Hal ini menurut Al-Qurtubi disamakan dengan perdagangan, yang mana semua perdagangan atau tijaroh pasti akan mendapatkan keuntungan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa perdagangan yang paling menguntungkan adalah perdagangan yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya menjelaskan tentang perniagaan jual beli online dalam kacamata tijaroh. Seiring pesatnya perkembangan teknologi, jual beli sekarang dapat dilakukan lebih simpel dan lebih mudah, yaitu dengan sistem jual beli online. Jual beli barang atau jasa dengan memanfaatkan media elektronik, khususnya internet, sering disebut dengan online shopping. Dalam perspektif Islam, jual beli online sudah menjadi sesuatu yang sering dilakukan, utamanya jual beli online yang berbasis media. Jual beli online merupakan kegiatan penjualan dan pembelian barang melalui media elektronik yaitu internet. Fikih muamalah mengartikan bahwa jual beli online memiliki persamaan dengan salam, yaitu kegiatan jual beli barang pesanan. Barang yang dijual pun ditetapkan berdasarkan karakter barang itu sendiri, yang di dalamnya ada pengakuan dijual yang sebelumnya barang itu dilihat oleh pembeli. Penjual ini disebut salam karena penjual telah menerima uang terlebih dahulu sebelum membeli menerima barangnya. Dan ketika telah memenuhi semua syarat yang ditetapkan dalam Islam, maka dapat dikatakan sah. Jadi kesimpulannya, jual beli online dalam kacamata tijarah ini dapat dikatakan sah apabila sudah memenuhi prosedurnya.